Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Sasa Febianti dari kelas Ilmu Pertanian C Universitas Jember NIM 1919103011145. Di sini saya akan menjelaskan konsep kerangka kontrol horizontal. Sebelumnya teman-teman udah tahu nggak apa itu kerangka kontrol horizontal? Kalau teman-teman belum tahu, yuk ikutin aja yuk. Kerangka kontrol horizontal adalah kerangka dasar pemetaan yang memperlihatkan satu titik ke titik yang lainnya di atas permukaan bumi pada bidang datar secara horizontal. Terdapat 6 macam metode KKH atau kerangka kontrol horizontal. Yang pertama, poligon. Yang kedua, perpotongan ke muka. Yang ketiga, perpotongan ke belakang. Yang keempat, triangulasi. Yang kelima, trilaterasi. Dan yang keenam, triangulaterasi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas secara spesifik salah satu metode tersebut, yaitu metode poligon. Metode poligon digunakan untuk menentukan posisi horizontal dengan banyak titik, di mana titik yang satu dan lainnya dihubungkan dengan jarak dan sudut, sehingga membentuk suatu rangkaian sudut titik-titik. Pada penentuan posisi horizontal pada metode ini, posisi titik yang diketahui koordinatnya dengan mengukur semua jarak dan sudut dalam poligon. Kemudian saya akan membahas macam-macam poligon. Poligon dibedakan berdasarkan bentuk dan titik ikatnya. Berdasarkan bentuknya, poligon terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, poligon terbuka. Yang kedua, poligon tertutup. Yang ketiga, poligon bercabang. Dan yang keempat, poligon kombinasi. Poligon terbuka seperti gambar di samping ini merupakan poligon yang titik awal dan titik akhirnya merupakan titik yang berlainan. Kemudian, poligon tertutup seperti gambar di samping ini merupakan poligon yang titik awal dan titik akhirnya merupakan titik yang sama. Kemudian, poligon bercabang seperti gambar di samping ini merupakan poligon yang dapat mempunyai satu atau lebih titik simpul, yaitu titik di mana cabang itu terjadi. Kemudian, poligon kombinasi seperti gambar di samping ini merupakan gabungan 2 atau 3 bentuk poligon yang ada. Selanjutnya, saya akan membahas macam-macam poligon menurut titik ikatnya. Yang pertama, poligon terikat sempurna. Dapat terjadi pada poligon terbuka maupun poligon tertutup. Dapat dikatakan terikat sempurna titik ikatnya apabila diketahui koordinat dan jurusannya minimal 2 buah titik ikat. Kemudian, poligon tertutup terikat sempurna. Poligon tertutup yang terikat oleh azimut dan koordinat. Kemudian, poligon terbuka terikat sempurna. Poligon terbuka yang masing-masing ujungnya terikat azimut dan koordinat. Kemudian, poligon terikat tidak sempurna. Dapat terjadi pada poligon terbuka maupun poligon tertutup. Dikatakan tidak sempurna apabila titik ikat tersebut diketahui koordinatnya atau hanya jurusannya. Kemudian, poligon tertutup tidak terikat sempurna. Poligon tertutup yang terikat pada koordinat atau azimutnya saja. Selanjutnya, poligon terbuka tidak terikat sempurna. Poligon terbuka yang salah satu ujungnya terikat oleh azimut saja, sedangkan ujung yang lain tidak terikat sama sekali. Kemudian, poligon tidak terikat atau bebas. Poligon terbuka atau poligon tertutup tanpa ikatan sama sekali. Ada beberapa rumus untuk mencari alfa pada poligon terbuka dan poligon tertutup pada gambar di samping ini. Setelah kita mempelajari konsep KKH atau kerangka kontrol horizontal, selanjutnya kita akan mengangkat kasus pengukuran dan perhitungan azimut. Stay tune ya. Halo guys, hari ini aku bakal melakukan pengukuran. Lebih dahulu aku bakal nyari tempat buat diukur. Oke.
Sebelum melakukan pengukuran, terlebih dahulu kita menyiapkan peralatan. Yang pertama ada meteran untuk mengukur titik satu ke titik yang lain. Kemudian alat tulis untuk menulis hasil pengukuran. Kemudian ada paku sebagai patok. Kemudian ada palu untuk memukul paku. Kemudian ada tali rafia untuk mengikat dari titik satu ke titik yang lain. Kemudian ada busur digital untuk mengukur sudut. Sebelumnya, aku akan buat titik-titik terlebih dahulu. Ikutin terus ya. Selanjutnya, kita hubungkan titik satu ke titik lainnya menggunakan tali rafia. Stay tune ya. Setelah melakukan pengukuran, didapatkan hasil data seperti ini. Didapatkan alfa AB 120. Kemudian kita dapat mencari alfa BC, yaitu alfa AB dikurangi beta B yang ini ditambah 180. 120 dikurangi 100 ditambah 180 sama dengan 200. Kemudian alfa CD, alfa BC dikurangi beta C ditambah 180. Ini dapat 200 minus setengah 105 tambah 180 sama dengan 275. Alfa DE dengan alfa CD min beta D ditambah 180 sama dengan 275 dikurangi D, 105 ditambah 180 sama dengan 350. Kemudian alfa DA, alfa DE dikurangi beta E ditambah 180 sama dengan 350 dikurangi beta E 95 tambah 180 sama dengan 435. Kemudian kita melakukan perubahan. Cek alfa AB sama dengan alfa EA dikurangi beta A tambah 180 sama dengan ini, masukkan 435 dikurangi 135 ditambah 180 sama dengan 480. Kemudian 480 ini dikurangi 360 sama dengan 120. Jadi azimut awal sama dengan azimut akhir.
Kemudian diketahui titik A 1200 meter, 1000 meter sebagai titik awal dan titik akhir. Kemudian diukur sudut-sudut hasil pengukuran. Diukur sudut-sudut hasil pengukuran. Beta A sama dengan 225, beta B sama dengan 260, beta C sama dengan 255, beta D sama dengan 255, kemudian beta E 265. Kemudian sekarang menghitung kesalahan sudut. Kesalahan sudut. Sigma beta sama dengan beta A ditambah beta B ditambah beta C ditambah beta D tambah beta E sama dengan 1260. Kemudian sigma beta sama dengan N plus 2 kali 180 sama dengan 5 plus 2 kali 180 sama dengan 1260. Kemudian dikurangi hasilnya 0, jadi tidak terjadi kesalahan sudut. Oh iya guys, aku lupa buat nulis ini jarak ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, di sini itu sama 0,5 meter. Terus sekarang menghitung jarak. Menghitung jarak. Sigma D sama dengan DAB ditambah DBC ditambah DDE ditambah DEA sama dengan 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0,5 ditambah 0,5 oh iya ini lupa di CD belum 0,5, jadi jarak semuanya itu 2,5 meter. Kemudian kita menghitung D sin alfa. Pertama DAB dikali sin alfa AB sama dengan 0,5 sin 120 sama dengan 0,290. Kemudian DBC kali sin alfa BC sama dengan 0,5 sin 200 sama dengan min 0,437. Kemudian DCD sin alfa CC sama dengan 0,5 sin 275 sama dengan min 0,497. Kemudian DE sin alfa DE sama dengan 0,5 sin 350 sama dengan min 0,479. Kemudian DEA sin alfa EA sama dengan 0,5 sin 435 sama dengan 0,497. Kemudian ini ditambah hasilnya min 0,699. Kemudian kita hitung koreksi aksisnya. Fx-nya ini ya teman-teman. Kemudian Fx1 sama dengan DAB-nya kan sama semua 0,5 dibagi 2,5 kali minus 0,626 sama dengan minus 0,1252. Karena semua jaraknya 0,5 semua, maka dikali 5 untuk mempermudah mencari penjumlahan Fx1 sampai Fx5. Kali 5 sama dengan min 0,626. Kemudian setelah itu kita menghitung aksis. Karena Fx-nya itu kurang dari 0, maka koreksi aksisnya itu positif. Aksis Fx kurang dari 0, maka koreksi aksisnya positif. DAB sin alfa AB
ditambah fx1 sama dengan 0,290 ditambah 0,1252 sama dengan 0,4152. Kemudian dpc sin alfa dc ditambah fx2 sama dengan min 0,37, maaf salah, min 0,3118 ditambah 0,1252 sama dengan min 0,3118. Kemudian dct sin alfa ct ditambah fx3 sama dengan min 0, menghitung absis fx kurang dari 0, koreksi absis positif. Di AB sin alfa AB plus fx1 sama dengan 0,290 ditambah 0,1252 sama dengan 0,4152. Kemudian dbc sin alfa bc ditambah fx2 sama dengan min 0,437 ditambah 0,1252 sama dengan min 0,3118. Kemudian dct sin alfa cd plus fx3 sama dengan minus 4,97 ditambah 0,1252 sama dengan min 0,3718 ini ya. Kemudian de sin alfa de ditambah fx4 sama dengan min 0,479 ditambah 0,1252 sama dengan min 0,3538. Kemudian dea sin alfa ea ditambah fx5 sama dengan 0,497 ditambah 0,1252 sama dengan 0,6222. Setelah itu kita lakukan perhitungan X. XA sama dengan 1200 meter. XB sama dengan XA ditambah DAB sin alfa AB sama dengan 1200 ditambah 0,290 sama dengan 1200,29. Kemudian XC sama dengan XB ditambah DBC sin alfa BC sama dengan 1200,29 dikurangi karena DBC sin alfa BC nya itu minus 0,437 sama dengan 1199,853. XD sama dengan XC ditambah D CD sin alfa CD sama dengan 1199,853 dikurangi 0,497 sama dengan 9,356. Kemudian XE XD ditambah D DE sin alfa DE sama dengan 9,356 dikurangi 0,479 sama dengan 1198,877. Kemudian XA sama dengan XE ditambah DEA sin alfa EA sama dengan 100. Ini hasilnya tidak sama dengan 1200 karena pada saat pembulatan DAB sin alfa AB seperti itu saya melakukan pembulatan 0,3 angka di belakang koma. Kemudian yang kita lakukan selanjutnya yaitu menghitung D cos alfa. Menghitung D cos alfa. DAB cos alfa
AB sama dengan 0,5 cos 120 min 0,407 dBJ cos DCD cos alfa CD sama dengan 0,5 cos 275 sama dengan 0,055 DDE cos alfa DE sama dengan 0,5 kali cos 350 sama dengan 0,142. Kemudian DEA cos alfa EA sama dengan 0,5 cos 435 sama dengan 0,055. Kemudian ini dijumlahkan sama dengan minus 0,339. Kemudian kita menghitung FY1. Karena jaraknya sama, maka FY1 sama dengan FY2 sama dengan FY3 sama dengan FY4 sama dengan FY5 sama dengan 0,5 dibagi 2,5 dikali FY ini minus 0,339 sama dengan minus 0,0678. Karena ini jumlahnya 5, karena sama maka dikali 5 sama dengan minus 0,339. Setelah itu kita menghitung ordinat. Karena FY kurang dari 0, maka koreksi ordinatnya itu positif. Ordinat positif. Maka DAB cos alfa AB plus FY1 sama dengan min 0,407 ditambah 0,339 sama dengan min 0,068 dBJ cos alfa BJ ditambah FY2 sama dengan minus 0,244 ditambah 0,339 sama dengan 0,095 DC. Kemudian DCD cos alfa CD ditambah FY3 sama dengan 0,055 ditambah 0,339 sama dengan 0,394 DE cos alfa DE plus FY4 sama dengan 0,142 ditambah 0,339 sama dengan 0,481. Kemudian DEA cos alfa EA plus FY5 sama dengan 0,055 ditambah 0,339 sama dengan 0,394. Kemudian kita lakukan perhitungan Y-nya. YA yang telah kita ketahui tadi adalah 1000 meter. Kemudian mencari YB. YB yaitu YA plus DAB cos alfa AB sama dengan 1000 minus 0,407 sama dengan 999,593. Kemudian YC. YB ditambah DBC cos alfa BC sama dengan 999,593 dikurangi 0,244 sama dengan 999,349. Kemudian YB YC ditambah DCD cos alfa CD sama dengan 999,349 ditambah 0,055 sama dengan 999,404. Kemudian YE YD ditambah DED cos alfa DE sama dengan 999,404 ditambah 0,1142 sama dengan 999,546. YA sama dengan YE ditambah DEA cos alfa EA sama dengan 999,546 ditambah 0,055 sama dengan 999,601. Hasil ini tidak sama dengan 1000 dikarenakan saya membulatkan 3 angka di belakang koma. Terima kasih. Hai, thanks buat kalian yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan kata. See you next time, dadah.